Hari itu seharusnya jadi hari paling bahagia dalam hidupnya, tapi justru di depan pelaminan, ia berdiri sendirian. Gaun putih melekat di tubuhnya, air mata jatuh tanpa henti. Calon suami yang ia tunggu tak pernah datang. Dan yang lebih menyakitkan, ia memilih menemani mantannya melahirkan. Inilah kisah nyata yang akan membuatmu percaya, tak semua cinta berakhir indah. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan kisah mengharukan lainnya. Pagi itu, langit Yogyakarta tampak begitu cerah. Matahari baru saja naik. Cahayanya menembus sela tirai putih kamar, menimpa meja rias yang penuh dengan perlengkapan pengantin. Di luar, suara ibu-ibu tetangga sudah terdengar ramai. Sebagian menyiapkan hidangan, sebagian lagi menghias pelaminan di halaman rumah. Dari kejauhan, samar terdengar musik gamelan lembut, mengiringi suasana yang semestinya penuh bahagia. Hari itu seharusnya menjadi hari yang paling dinanti. Semua sudah disiapkan berbulan-bulan lamanya. Gaun putih yang digantung dengan hati-hati sejak seminggu lalu, riasan wajah yang dipilih dengan teliti, hingga buket bunga melati yang masih segar dikirim dari Magelang pagi tadi. Setiap detail terasa sempurna. Tidak ada yang kurang. Setidaknya, begitu pikir semua orang. Namun di tengah kesibukan itu, ada sesuatu yang terasa ganjil. Dari sejak subuh, tak ada satupun kabar dari calon pengantin pria. Biasanya dia akan mengirim pesan singkat atau menelepon, sekadar memastikan semua berjalan lancar. Tapi pagi itu, ponselnya tak aktif. Semula dianggap biasa. Mungkin dia sibuk mempersiapkan diri di rumahnya, atau ponselnya tertinggal. Tapi seiring waktu berjalan, rasa tenang mulai berubah jadi cemas. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 9:15. Para tamu sudah mulai berdatangan. Para sepupu sibuk menyalami keluarga, memuji dekorasi yang indah. Di ruang rias, tangan mulai gemetar saat perias menyapukan bedak terakhir. Bibir mencoba tersenyum, tapi jantung berdebar tidak karuan. Dalam hati ada bisikan kecil yang membuat napas terasa sesak. Kenapa belum datang? Ibu bolak-balik ke teras, sesekali memeriksa ponsel sambil menahan gelisah. Ayah berusaha tetap tenang, berbicara dengan panitia pernikahan. Pura-pura yakin semuanya baik-baik saja. Tapi dari sorot matanya, jelas sekali ada kekhawatiran. Di luar, tamu-tamu mulai berbisik pelan. Waktu akad yang dijadwalkan pukul 10 semakin dekat. Tapi kursi di samping penghulu masih kosong. Setiap kali pintu pagar terbuka, semua kepala menoleh. Tapi bukan mobil pengantin yang datang. Hanya para kerabat, tetangga, dan beberapa rekan kerja yang terus berdatangan dengan wajah bahagia, belum tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di meja hidangan, ayam ingkung dan nasi gurih mulai dingin. Di dapur, ibu-ibu berusaha menenangkan keluarga, sambil tetap menata piring agar tamu tidak curiga. Jam menunjukkan pukul 10:20. Tak ada tanda-tanda kehadiran pengantin pria. Telepon sudah dihubungi berkali-kali, tetap tidak aktif. Salah satu panitia mencoba menghubungi keluarganya, tapi jawabannya juga sama, tidak tahu. Beberapa orang mulai berusaha menutupi kepanikan dengan candaan, namun suasana makin terasa berat. Bahkan udara terasa panas dan menyesakan. Riasan di wajah mulai luntur oleh keringat dan air mata yang ditahan. Setiap kali melihat pantulan diri di cermin, hati bertanya-tanya, apakah ini nyata? Semua yang semalam terasa sempurna kini terasa seperti panggung tanpa pemeran utama. Pelaminan yang dihiasi mawar putih itu tampak menunggu, kosong, sepi. Ketika jarum jam hampir menyentuh angka 11, suasana mulai berubah. Tak ada lagi senyum ramah. Beberapa tamu memilih pulang lebih awal dengan alasan ada urusan. Bisikan-bisikan halus mulai terdengar di sudut-sudut ruangan, tentang kemungkinan buruk, tentang rumor yang mungkin benar, tentang rasa kasihan yang tak diucapkan, tapi terasa di udara. Di tengah semua itu, ibu memeluk tangan anaknya erat-erat, berusaha menenangkan, padahal dirinya sendiri nyaris tak bisa berdiri. Di luar rumah, seorang panitia yang baru datang terlihat terengah-engah, membawa kabar yang membuat semua orang terdiam. Suaranya bergetar saat bercerita. Dan dalam sekejap, ruangan yang semula hanya dipenuhi kecemasan kini berubah menjadi hening mencekam. Calon pengantin pria ternyata sedang berada di rumah sakit, menemani seorang perempuan yang sedang melahirkan, mantan kekasihnya. Semua orang tertegun. Tidak ada yang tahu harus bereaksi seperti apa. Beberapa orang spontan menutup mulut, sebagian lagi menatap tak percaya. Ada yang langsung marah, ada yang hanya bisa duduk diam. Sementara di kamar pengantin, tubuh terasa lemas, tangan dingin, mata berkunang. Suara di luar terdengar jauh, seperti gema dari mimpi buruk. Tidak ada tangisan keras, hanya air mata yang jatuh tanpa suara.
Tidak tahu harus kecewa, marah, atau malu. Semuanya bercampur jadi satu. Setiap langkah orang di luar terdengar seperti beban. Suara musik pernikahan yang masih mengalun terasa menyesakkan, seolah mengejek kenyataan yang begitu pahit. Hati bergetar, bukan karena cinta, tapi karena luka yang datang tanpa peringatan. Beberapa keluarga mulai berunding di ruang tamu. Suara mereka terdengar lirih tapi tegas. Tak ada yang ingin pernikahan ini berakhir menjadi bahan gosip seluruh kampung. Tapi juga tak ada yang bisa memaksa seseorang untuk datang jika hatinya sudah memilih pergi. Waktu terus berjalan, dan keputusan harus diambil. Di kamar itu, masih duduk seorang perempuan dengan gaun putih yang belum sempat kotor. Di tangan, buket bunga melati masih tergenggam erat. Pandangan kosong menatap cermin, melihat wajah sendiri yang nyaris tak dikenali lagi. Di luar sana, dunia seakan berhenti berputar. Tapi waktu tetap berjalan, dan hari itu, mau tidak mau, harus terus dilalui. Hari yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan, justru berubah menjadi hari paling pahit dalam hidup. Tidak ada yang tahu bagaimana melanjutkan langkah setelah ini. Hanya ada satu hal yang pasti, setelah hari itu, hidup tidak akan pernah sama lagi. Udara di halaman rumah tiba-tiba terasa lebih berat dari sebelumnya. Padahal matahari belum bergeser jauh dari posisi tadi pagi. Tapi suasana berubah drastis. Kabar tentang keberadaan calon pengantin pria yang ternyata berada di rumah sakit menyebar secepat angin. Dari satu telinga ke telinga lain, dari dapur ke ruang tamu, dari teras sampai ke belakang rumah, tak butuh waktu lama sampai semua orang tahu. Pengantin pria tidak datang karena sedang menemani mantan kekasihnya yang melahirkan. Semua orang membeku. Tidak ada yang berani bicara terlalu keras, takut memperkeruh keadaan. Hanya terdengar desahan napas tertahan dan langkah kaki yang tak teratur. Di pelaminan, bunga-bunga melati yang tadi tampak segar kini terlihat layu lebih cepat dari seharusnya. Seolah ikut merasakan getirnya suasana. Ibu yang dari tadi berusaha kuat akhirnya jatuh terduduk di kursi. Wajahnya pucat pasi. Air matanya tidak tumpah, tapi terlihat jelas bagaimana bahunya bergetar menahan tangis. Ayah berdiri di dekat pintu, wajahnya kaku tanpa ekspresi. Ia hanya menatap kosong ke arah jalan depan rumah, seolah masih berharap mobil pengantin tiba-tiba muncul, dan semua ini hanyalah salah paham. Namun kenyataan tak pernah menunggu kesiapan siapapun. Di kamar pengantin, suasana makin sunyi. Gaun putih yang tadi berkilau di bawah lampu kini terasa berat. Semua yang semalam begitu membahagiakan. Pagi itu berubah jadi penjara kecil yang membuat dada sesak. Setiap benda di sekitar, sepatu hak tinggi, undangan yang masih menumpuk, bahkan cermin besar di dinding, terasa seperti saksi bisu dari pengkhianatan yang tak terbayangkan. Dari luar kamar, terdengar langkah cepat para keluarga dan panitia. Mereka berdiskusi dalam suara tertahan. Beberapa mencoba mengusulkan agar acara ditunda. Beberapa lagi khawatir jika kabar ini menyebar keluar rumah, nama baik keluarga akan hancur. Sementara itu tamu-tamu mulai gelisah. Ada yang sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sebagian bertanya dengan nada pelan. Sebagian memilih pura-pura tidak tahu dan hanya menunggu dengan tatapan penuh iba. Musik yang seharusnya berhenti setelah prosesi akad masih terus diputar, seolah menutupi kebisuan yang menyelimuti seluruh rumah. Tak ada yang menyangka kisah cinta yang selama ini terlihat sempurna, ternyata menyimpan luka sebesar itu. Hubungan yang dikenal banyak orang, yang sering dijadikan contoh karena kesetiaannya, ternyata tak sekuat yang dikira. Selama ini, mantan kekasihnya memang sempat disebut-sebut, tapi semua mengira itu hanya masa lalu yang tak perlu dikhawatirkan. Tidak ada yang menyangka bahwa di hari akad nikahnya sendiri, dia justru memilih berada di sisi perempuan itu. Perasaan malu mulai menyelimuti keluarga. Beberapa kerabat berusaha menenangkan, mengatakan bahwa semua ini akan berlalu, tapi kata-kata itu tak mampu menembus luka yang sudah terlalu dalam. Ibu menunduk di kursi, menggenggam tas kecil di pangkuannya, bibirnya bergetar tapi tak sanggup berkata apa-apa. Ayah berusaha menenangkan tamu-tamu yang mulai pamit dengan wajah serba salah. Dan di tengah semua kekacauan itu, satu-satunya suara yang terdengar jelas hanyalah detak jam dinding, yang terus berdetak tanpa belas kasihan. Di kamar, udara terasa dingin meski siang sudah begitu terik. Riasan wajah mulai pudar, namun tak ada niat untuk memperbaikinya. Tubuh terasa lemah, mata sembab, dan pikiran kacau. Tidak ada amarah yang meledak, hanya keheningan yang menyakitkan. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang belum mau berakhir. Setiap kali memejamkan mata, bayangan dirinya muncul. Senyumnya, suaranya, janji-janji manis yang dulu diucapkan dengan yakin. Semua terasa seperti sandiwara yang kini kehilangan makna.
Yang paling menyakitkan bukan hanya karena dia memilih orang lain, tapi karena dia melakukannya di hari yang seharusnya jadi hari paling penting dalam hidup bersama. Menjelang siang, kabar semakin meluas. Beberapa tamu pulang dengan wajah menunduk, tak berani menatap keluarga pengantin. Di luar rumah, anak-anak kecil masih berlari-lari tanpa tahu apa yang terjadi. Sementara di dalam, suasana seperti rumah duka. Tak ada tawa, tak ada doa yang terdengar tulus. Hanya keheningan yang menggantung di udara. Ketika penghulu akhirnya datang dan mengetahui keadaan sebenarnya, ia hanya bisa menatap prihatin. Tidak ada yang bisa dilakukan selain menenangkan keluarga. Tapi di sisi lain, waktu terus berjalan, tak mungkin acara dibiarkan terbengkalai begitu saja. Ayah dan keluarga besar pun berkumpul di ruang tengah. Suara mereka pelan namun tegas. Ada rasa malu, ada marah, ada kecewa, semuanya bercampur. Tapi di tengah kekacauan itu muncul satu pertanyaan besar. Apa yang harus dilakukan sekarang? Menunda pernikahan bukan pilihan mudah. Jika dibatalkan, kabar ini pasti menyebar luas. Orang-orang akan berbicara, gosip akan menumpuk, dan nama keluarga bisa hancur. Namun melanjutkan tanpa pengantin pria terasa mustahil. Semua mata tertuju pada pelaminan kosong itu, tempat yang seharusnya dipenuhi senyum, kini hanya menjadi simbol luka. Sementara itu, di luar sana, kabar tentang pria itu semakin jelas. Dia memang benar di rumah sakit, menemani mantannya yang baru melahirkan. Tidak ada rasa bersalah di wajahnya. Begitu kata seseorang yang melihat langsung. Ia bahkan sempat mengunggah foto di media sosial, menulis ucapan syukur atas kelahiran bayi itu. Foto itu akhirnya sampai juga ke tangan keluarga. Dalam hitungan detik, semua harapan yang tersisa runtuh. Dan tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Kebenaran yang paling pahit kini terpampang jelas. Rasanya seperti disiram air es di tengah terik matahari. Tubuh bergetar, bukan karena dingin, tapi karena kecewa yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Semua kenangan indah yang dulu dijaga rapat, kini terasa hina. Tidak ada yang bisa dilakukan selain menunduk dan berusaha menahan air mata, agar tidak jatuh di depan semua orang. Hari itu, di rumah yang penuh tamu dan hiasan, ada satu perasaan yang menelan segalanya. Kehancuran. Hari yang seharusnya diingat sebagai awal kisah cinta, justru berubah menjadi cerita paling memalukan. Dan entah kenapa, di tengah keheningan yang panjang itu, muncul satu perasaan kecil di hati. Bukan lagi marah, bukan juga cinta, tapi keinginan untuk mengakhiri semuanya dengan cara yang paling bermartabat. Sebuah keputusan besar akan diambil setelah ini. Keputusan yang tak hanya akan mengubah hari itu, tapi juga seluruh hidup ke depannya. Siang itu, udara di rumah mulai berubah. Dari pagi yang penuh harap, menjadi siang yang dipenuhi bisik-bisik dan pandangan iba. Di halaman, sebagian tamu sudah pulang. Di dapur, makanan yang disiapkan dengan susah payah kini tergeletak tanpa sentuhan. Sementara di ruang tamu, keluarga besar duduk melingkar, membicarakan hal yang tak pernah mereka bayangkan akan terjadi. Pernikahan tanpa mempelai pria. Wajah-wajah yang tadi ceria kini tampak murung. Ibu masih sesekali menghapus air mata dengan tisu yang sudah lecek. Ayah duduk dengan punggung tegak, tapi matanya merah. Semua berusaha terlihat kuat, padahal di dalam dada mereka, ada badai yang sedang mengamuk. Tak ada yang tahu harus berbuat apa. Semua kemungkinan terasa buruk. Menunda acara berarti mempermalukan diri di depan seluruh tamu. Membatalkannya berarti membiarkan aib keluarga tersebar luas. Nama baik akan tercoreng, dan bisikan orang-orang kampung akan bertahan lebih lama dari rasa malu itu sendiri. Sementara di kamar pengantin, masih ada seorang perempuan yang duduk terpaku, menatap lantai dengan mata kosong. Gaun putih di tubuhnya kini terasa seperti beban. Lalu, di tengah kebingungan itu, seseorang dari pihak keluarga pria berdiri. Ia adalah kakak laki-laki calon pengantin pria, orang yang sejak awal banyak membantu dalam persiapan acara. Dari mulai undangan, dekorasi, hingga urusan administrasi, semuanya sering ia tangani sendiri. Orangnya tenang, jarang bicara, dan selalu tampak bertanggung jawab. Ia datang dengan wajah serius, lalu duduk di antara keluarga. Suasana hening. Semua mata menatapnya, seolah menunggu sebuah keputusan yang bisa menyelamatkan keadaan. Waktu terus berjalan, tamu semakin gelisah. Penghulu masih menunggu. Tidak ada yang punya banyak waktu untuk berpikir panjang. Suasana di ruang tamu begitu tegang. Tidak ada suara selain detak jam dan napas yang terasa berat. Dalam hati semua orang, ada satu pertanyaan yang sama. Apakah acara ini masih bisa diselamatkan? Ataukah semuanya harus berhenti di sini? Ayah menghela napas panjang. Ia menatap keluarga satu persatu, lalu memejamkan mata sejenak. Mungkin dalam hatinya, ia sedang menimbang sesuatu yang sangat berat.
Dan akhirnya, dengan suara pelan tapi tegas, ia mengajukan satu usulan yang membuat semua orang terdiam. Pernikahan akan tetap dilangsungkan. Tapi bukan dengan orang yang direncanakan. Kalimat itu menggantung di udara seperti petir yang baru saja menyambar. Semua menatap satu sama lain, tak percaya dengan apa yang baru mereka dengar. Namun semakin lama, semakin banyak yang menyadari bahwa keputusan itu, seaneh apapun, mungkin satu-satunya cara untuk menjaga kehormatan keluarga. Kakak laki-laki calon pengantin pria menatap ayah dengan mata berat. Ia tidak langsung menjawab. Tapi setelah beberapa detik, ia menunduk pelan, seolah menerima beban besar yang tiba-tiba diletakkan di pundaknya. Tak ada yang tahu apa yang ia rasakan saat itu. Barangkali malu, barangkali iba, atau mungkin hanya rasa tanggung jawab semata. Sementara di kamar, suasana tidak kalah hening. Seorang perempuan dengan gaun putih yang kini kusut masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Ia tak punya tenaga untuk menolak, tak punya kata untuk melawan. Hatinya sudah terlalu lelah bahkan untuk menangis. Saat kabar keputusan itu disampaikan kepadanya, ia hanya menatap kosong, tidak mengangguk, tidak menolak. Mungkin karena di titik itu, semuanya sudah kehilangan makna. Di luar kamar, persiapan dimulai lagi. Penghulu yang sempat ingin pergi kini diminta untuk tetap tinggal. Para saksi kembali ke tempat duduknya. Musik yang sempat dihentikan dinyalakan lagi, meski suaranya terdengar sumbang. Tidak ada tawa, tidak ada senyum bahagia. Semua berlangsung dalam keheningan yang menyesakkan. Kakak laki-laki itu akhirnya duduk di pelaminan, mengenakan baju pengantin yang sebenarnya bukan miliknya. Wajahnya tegang, matanya menatap lurus ke depan. Di sampingnya, mempelai perempuan masih terlihat kaku, seolah sedang menghadiri upacara yang bukan miliknya. Di antara mereka ada jarak yang tak kasat mata, jarak antara keterpaksaan dan kenyataan. Ketika akad dimulai, suasana begitu berat. Suara penghulu terdengar bergetar, mungkin karena ia sendiri tidak tahu harus merasa apa. Beberapa tamu menunduk, tidak tega melihatnya. Air mata ibu jatuh tanpa suara. Sementara ayah duduk diam, kedua tangannya terkepal di pangkuan. Semua hanya ingin satu hal, agar hari itu cepat berakhir. Kalimat ijab qabul diucapkan dengan pelan tapi jelas. Suara saksi mengucap sah hampir bersamaan, dan seketika suasana berubah. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak bahagia seperti biasanya. Hanya keheningan, hanya rasa lega yang samar. Lega karena acara selesai, bukan karena bahagia. Setelah prosesi singkat itu, tamu-tamu mulai berdiri satu persatu. Beberapa masih mencoba tersenyum, meski canggung. Ada yang berbisik lirih, ada yang hanya menggeleng. Semua tahu ada sesuatu yang tidak beres. Tapi tak seorang pun berani membicarakannya secara terbuka. Mereka hanya meninggalkan rumah itu perlahan, membawa rasa iba dan tanda tanya besar yang mungkin takkan pernah terjawab. Di pelaminan, pasangan baru itu masih duduk diam. Tidak saling menatap, tidak saling bicara. Hanya duduk, menunggu waktu berlalu. Sementara di hati masing-masing ada ribuan pikiran yang berputar tanpa arah. Pernikahan yang terjadi hari itu bukan karena cinta, melainkan karena keadaan, karena rasa malu, karena tekanan. Namun siapa sangka, keputusan yang lahir dari keputusasaan itu kelak akan membawa arah baru dalam hidup keduanya. Tapi saat itu, tak ada yang bisa memikirkan masa depan. Yang ada hanya kelelahan, rasa hampa, dan harapan samar bahwa semuanya bisa segera berakhir. Di luar rumah, matahari mulai turun perlahan. Sore menjelang dengan langit berwarna jingga. Bunga-bunga di pelaminan berguguran tertiup angin. Dan di dalam rumah yang masih dipenuhi sisa tamu, terdengar isak pelan yang mencoba ditahan. Hari itu dunia seperti berhenti sejenak, di antara luka, malu, dan takdir yang berubah arah tanpa permisi. Malam itu Yogyakarta terasa sangat sunyi. Angin hanya berhembus pelan melewati pepohonan, membawa aroma sisa bunga melati dari pelaminan yang sudah hampir dibongkar. Di halaman rumah, kursi-kursi tamu masih berserakan. Beberapa piring belum sempat dicuci, dan kain dekorasi dibiarkan menggantung setengah lepas. Semua orang sudah pulang. Tidak ada lagi musik, tidak ada lagi tawa. Hanya kesunyian yang begitu pekat, menelan sisa hari yang aneh dan melelahkan itu. Di dalam rumah, suasananya jauh lebih sunyi. Ibu tertidur dengan mata sembab di ruang tengah, kelelahan setelah seharian menahan air mata. Ayah duduk di serambi, merokok tanpa bicara sepatah kata pun, menatap jalanan gelap yang tadi siang dipenuhi tamu. Sementara di kamar pengantin, yang kini benar-benar menjadi kamar suami istri, dua manusia duduk dalam diam. Gaun pengantin sudah terlepas. Riasan wajah setengah pudar. Tapi air mata masih belum benar-benar kering. Di atas meja rias, buket bunga melati sudah layu.
kelopaknya berjatuhan ke lantai. Di sudut kamar, ada koper kecil berisi baju yang semestinya dipakai untuk bulan madu ke Bali minggu depan. Tapi kini koper itu hanya diam, menjadi saksi bahwa rencana indah yang pernah dibuat kini tinggal cerita kosong. Kakak laki-laki, yang kini secara sah menjadi suami, duduk di kursi dekat jendela. Wajahnya tampak tenang, tapi dari matanya jelas terlihat rasa canggung dan berat. Ia bukan tipe yang banyak bicara, tapi dari caranya menarik napas panjang dan memejamkan mata, terlihat betapa besar beban yang kini ia tanggung. Ia tidak menginginkan pernikahan itu, tapi juga tidak sanggup membiarkan keluarga perempuan dipermalukan. Semua yang terjadi hari itu baginya hanyalah bentuk tanggung jawab yang terlalu besar untuk dipikul siapapun. Sementara itu, di sisi lain kamar, perempuan yang baru saja kehilangan calon suami sekaligus menikah dengan kakaknya sendiri masih duduk di tepi ranjang. Pandangannya kosong menatap lantai. Dalam dadanya ada ribuan emosi yang berputar, sedih, marah, malu, kecewa, bingung, semuanya menumpuk jadi satu tanpa bentuk yang jelas. Rasanya seperti terbangun di dunia yang bukan miliknya. Malam itu terasa panjang sekali. Tidak ada percakapan di antara mereka. Tidak ada kata penghiburan. Tidak ada janji untuk memulai dari awal. Hanya dua orang asing yang terjebak dalam situasi yang tak pernah mereka pilih. Bahkan suara detak jam dinding terdengar begitu nyaring, seolah setiap detiknya sedang menghitung jarak antara dua hati yang sama-sama retak. Di luar kamar, hujan mulai turun pelan. Tetesannya jatuh di atap seng, menimbulkan suara yang menenangkan sekaligus menyayat. Setiap tetes seperti membawa kenangan yang belum selesai. Kenangan tentang seseorang yang pernah dicintai sepenuh hati, tapi kini berubah menjadi alasan untuk menangis. Beberapa kali, perempuan itu mencoba memejamkan mata, berharap tidur bisa sedikit menenangkan. Tapi setiap kali kelopak mata tertutup, bayangan wajah pria yang dulu ia cintai muncul begitu jelas. Senyumnya, suaranya, dan tatapan matanya yang dulu membuat hati bergetar. Namun sekarang, bayangan itu berubah menjadi pisau kecil yang terus menusuk perasaan. Malam itu, tak ada cinta, tak ada kebahagiaan. Hanya kesunyian yang terasa panjang dan dingin. Kadang terdengar suara petir di kejauhan, membuat hati semakin berat. Satu-satunya hal yang menahan air mata agar tak jatuh hanyalah rasa lelah. Lelah menangis, lelah berharap, lelah berpura-pura kuat. Ketika fajar mulai menyingsing, udara pagi membawa aroma tanah basah. Hujan sudah berhenti, tapi langit masih mendung. Di halaman, sisa bunga pernikahan berserakan, beberapa bahkan mengapung di genangan air. Semua yang indah semalam kini terlihat muram. Para tetangga mulai beraktivitas, tapi mereka tahu sesuatu yang aneh telah terjadi. Pandangan iba terasa dari balik pagar, namun tak seorang pun berani bertanya. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Tidak ada pesta kecil setelah pernikahan. Tidak ada kunjungan keluarga. Tidak ada foto yang diunggah ke media sosial. Semua berlangsung dalam diam. Keluarga berusaha menutup rapat kejadian itu. Seolah dengan tidak membicarakannya, luka bisa cepat sembuh. Tapi luka seperti itu tidak sembuh dengan diam. Ia hanya bersembunyi, menunggu waktu untuk muncul lagi. Perempuan itu mulai menjalani rutinitas barunya dengan kepala tertunduk. Setiap pagi membantu ibu di dapur, setiap sore membersihkan rumah. Sementara suaminya, kakak laki-laki itu, berangkat kerja lebih awal dari biasanya, pulang lebih malam. Seolah keduanya sama-sama menghindar dari kenyataan yang belum siap dihadapi. Kadang, saat makan malam, mereka duduk berhadapan di meja makan yang sama. Tidak banyak kata diucapkan. Hanya pertukaran pandangan singkat dan sapaan sopan. Hubungan mereka terasa seperti dua orang asing yang tinggal di rumah yang sama, tapi dengan hati yang masih tertinggal di masa lalu. Namun di sela keheningan itu, ada sesuatu yang perlahan muncul. Bukan cinta, tapi semacam pengertian. Ini mereka berdua sama-sama tahu. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar di antara mereka. Mereka hanya korban dari keadaan yang berjalan terlalu cepat. Kadang, saat perempuan itu melihat suaminya tertidur di kursi dengan pakaian kerja yang masih melekat, ada rasa iba yang muncul. Mungkin Hojaman ia juga terluka dengan cara yang berbeda. Malam demi malam berlalu seperti itu. Tanpa tawa, tanpa janji, tanpa gairah. Tapi di balik semua itu, ada rasa pasrah yang perlahan membuat segalanya lebih mudah dijalani. Tidak lagi melawan, tidak lagi bertanya kenapa. Hanya berjalan hari demi hari, mencoba menerima takdir yang sudah terjadi. Hari yang seharusnya menjadi awal dari kebahagiaan kini, berubah menjadi awal dari keheningan panjang. Tapi justru dalam keheningan itulah, hidup mulai membentuk makna baru.
Kandang Beb, kebahagiaan tidak datang dari hal yang sempurna. Ia datang dari keberanian untuk tetap berdiri meski dunia runtuh di depan mata. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian hari, perempuan itu menatap langit dari jendela kamarnya yang gelap. Ia menarik napas panjang lalu memejamkan mata, tidak lagi berharap pria yang pergi akan kembali. Hanya berharap suatu hari nanti, rasa sakit ini berubah menjadi kekuatan. Waktu berjalan pelan, seperti enggan meninggalkan masa lalu yang masih menggantung. Sudah hampir 2 minggu berlalu sejak hari itu. Tapi suasana di rumah belum benar-benar berubah. Setiap pagi masih diiringi keheningan. Hanya terdengar suara sendok dan piring di dapur, atau suara ayam tetangga yang berkokok. Tak ada percakapan berarti, hanya rutinitas yang dijalani dengan hati yang belum pulih. Pernikahan yang seharusnya menjadi permulaan justru terasa seperti beban yang harus ditanggung bersama. Suami, kakak laki-laki yang menggantikan adiknya di pelaminan, masih bersikap sopan dan menjaga jarak. Ia tidak pernah memaksa untuk dekat, tidak pernah menuntut apapun. Seolah memahami bahwa luka yang sedang dihadapi istrinya bukan luka yang bisa sembuh hanya dengan waktu seminggu atau sebulan. Sementara itu, perempuan itu mulai mencoba menata diri. Ia kembali membantu ibu berjualan di depan rumah, membersihkan halaman, dan sesekali menyapa tetangga yang lewat. Tapi setiap kali ada yang bertanya tentang kabar suaminya, atau tentang rencana bulan madu yang batal, senyumnya selalu tampak canggung. Ia menjawab sekenanya, lalu segera mengalihkan topik. Namun di balik ketenangan itu, masih ada perasaan yang belum selesai. Kadang malam-malam terasa sangat panjang. Ketika semua orang sudah tidur, pikiran mulai berkelana ke masa lalu. Kenangan bersama seseorang yang dulu begitu dicintai masih sering datang, membawa rasa yang sulit dijelaskan. Tidak lagi marah, tapi belum juga mampu benar-benar ikhlas. Sampai suatu sore, kabar itu datang, membuka kembali luka yang belum sepenuhnya tertutup. Waktu itu, langit mendung. Hujan baru saja reda. Perempuan itu baru saja menjemur karpet yang sempat basah ketika seorang tetangga datang tergesa-gesa membawa kabar dari kota. Katanya, pria yang dulu meninggalkannya di hari pernikahan kini sedang mencari cara untuk menemui keluarga. Ia ingin meminta maaf, katanya. Ingin menjelaskan semuanya. Awalnya ia tidak percaya. Tapi beberapa jam kemudian, kabar itu terbukti benar. Ponselnya berdering untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Nomor itu, nomor yang dulu dihafalnya di luar kepala, muncul di layar. Tangannya gemetar, jantungnya berdegup kencang. Namun panggilan itu tidak diangkat. Ia hanya menatap layar ponsel sampai deringnya berhenti sendiri. Beberapa jam kemudian, pesan singkat masuk. Kalimatnya pendek, tapi cukup untuk membuat dada terasa sesak. Aku salah besar. Tolong temui aku sekali saja. Pesan itu dihapus tanpa dibalas. Tapi anehnya, setelah itu pikirannya tidak bisa tenang. Malam itu ia terjaga lama di tepi ranjang, memandangi hujan yang turun pelan di luar jendela. Suaminya sudah tertidur di kursi seperti biasa. Dalam keheningan itu, hatinya berperang, antara keinginan untuk tahu dan ketakutan akan luka lama yang bisa terbuka lagi. Keesokan paginya, kabar baru datang dari seorang teman lama. Ternyata pria itu benar-benar datang ke rumah orang tuanya. Ia pulang dengan wajah kusut, mata sembab, dan tubuh lemah. Dari cerita yang beredar, hidupnya berantakan setelah hari pernikahan itu gagal. Mantan kekasihnya yang ia temani melahirkan ternyata hanya memanfaatkan dirinya. Anak yang dilahirkan bukan anaknya. Semua uang dan tabungannya habis, dan ia ditinggalkan begitu saja. Kabar itu menyebar cepat di lingkungan mereka. Orang-orang mulai membicarakannya dengan nada iba sekaligus sinis. Ada yang mengatakan itu sudah karmanya. Ada juga yang bilang mungkin dia sedang benar-benar menyesal. Tapi di hati perempuan itu, tak ada perasaan puas mendengar penderitaannya. Yang ada hanya rasa sedih yang aneh. Bukan karena masih cinta, tapi karena tak menyangka seseorang bisa jatuh sedalam itu. Beberapa hari kemudian, ia benar-benar datang. Siang itu, suara motor berhenti di depan rumah. Dari balik jendela, terlihat sosok yang dulu begitu familiar. Tubuhnya tampak lebih kurus, wajahnya pucat, dan sorot matanya tak sekuat dulu. Ia berdiri, lama di depan pagar menunduk seperti tak tahu harus berbuat apa. Ibu yang melihatnya lebih dulu langsung masuk ke dapur, menahan air mata. Ayah hanya duduk di kursi depan, diam tapi tegas, tidak memberi izin masuk. Suasana jadi tegang. Lalu, suami lelaki yang kini secara sah menggantikan posisinya, keluar dari kamar. Dengan langkah tenang, ia berjalan menuju pagar. Tidak ada kata yang diucapkan,
hanya tatapan panjang yang cukup untuk menjelaskan segalanya. Pria itu mencoba berbicara, tapi suaranya tertelan angin. Suami hanya menatapnya, lalu menepuk bahunya pelan dan menggeleng. Isyarat yang sederhana, tapi sangat jelas. Sudah terlambat. Dunia sudah bergerak maju, dan penyesalan sebesar apapun tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Dari jendela, perempuan itu hanya berdiri menatap punggung seseorang yang dulu ia cintai, kini berdiri sebagai orang asing. Tidak ada marah, tidak ada dendam, hanya rasa hampa yang sulit dijelaskan. Kadang cinta tidak mati karena kebencian, tapi karena akhirnya disadari bahwa takdir punya arah sendiri. Setelah kepergian pria itu, rumah terasa lebih tenang, seperti beban besar yang akhirnya dilepaskan. Tidak ada lagi kabar tentangnya setelah hari itu. Hidup kembali berjalan pelan, tapi kali ini dengan hati yang mulai belajar menerima. Malamnya, perempuan itu duduk di teras sambil menatap langit gelap. Angin malam berembus lembut, membawa aroma tanah yang baru disiram hujan. Di dalam hati, ada rasa syukur kecil yang tumbuh. Bukan karena ia bahagia, tapi karena akhirnya mengerti. Tidak semua kehilangan perlu disesali, dan tidak semua luka harus disembuhkan dengan kembalinya orang yang sama. Mungkin, kadang penyesalan datang bukan untuk memperbaiki, tapi untuk mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari siapa yang dulu mencintai kita, tapi dari keberanian untuk memilih tetap berdiri ketika segalanya hancur. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia menatap ke arah suaminya. Lelaki tenang yang selama ini diam, tapi selalu ada. Ada rasa hormat, ada sedikit hangat. Bukan cinta besar yang berapi-api, tapi sesuatu yang pelan, sederhana, dan nyata. Mungkin, di sanalah titik awal dari penyembuhan yang sesungguhnya. Hari-hari mulai terasa lebih tenang, tapi keheningan itu belum sepenuhnya berarti damai. Setelah kejadian di depan pagar waktu itu, kehidupan perlahan kembali berjalan seperti semula. Tidak ada lagi kabar dari pria yang dulu pergi, tidak ada lagi pesan atau telepon yang membuat jantung berdebar. Tapi, yang namanya kenangan tak bisa dihapus semudah itu. Kadang ia datang diam-diam, tanpa izin, di tengah malam atau bahkan saat pagi yang tampak biasa-biasa saja. Perempuan itu mulai menjalani rutinitasnya seperti orang kebanyakan. Setiap pagi, ia menyapu halaman, menyiram bunga, lalu menyiapkan sarapan untuk suaminya. Kadang membuat teh hangat, kadang kopi hitam, tergantung hari dan suasana hati. Tak ada kata-kata berlebih di meja makan. Mereka berdua duduk diam, hanya sesekali saling bertukar pandang. Seperti dua orang yang mulai belajar bicara dengan bahasa tanpa suara, suaminya selalu berangkat kerja lebih awal. Ia bekerja di bengkel kecil milik teman lamanya di daerah Godean. Pekerjaan itu tidak menghasilkan banyak, tapi cukup untuk kebutuhan mereka berdua. Setiap kali pergi, ia selalu pamit dengan lembut. Sekadar anggukan kecil, lalu melangkah pelan keluar rumah. Sederhana, tapi selalu meninggalkan rasa tenang yang sulit dijelaskan. Di siang hari, perempuan itu mengisi waktu dengan hal-hal kecil. Menjahit baju pesanan tetangga, membantu ibu memasak, atau sekadar duduk di teras sambil menonton anak-anak bermain di jalan. Sekilas, semuanya tampak biasa. Tapi di dalam dirinya, masih ada ruang kosong yang belum sepenuhnya terisi. Kadang, tanpa sadar, pikirannya melayang ke masa lalu. Mengingat suara seseorang yang dulu begitu akrab, pesan singkat di malam hari, tawa yang dulu membuat hati hangat. Kenangan-kenangan itu datang seperti angin, tak bisa dilihat, tapi terasa. Dan setiap kali itu terjadi, ada rasa bersalah yang ikut muncul. Rasa bersalah karena masih teringat seseorang yang seharusnya sudah dilupakan, sementara di rumah ini, ada lelaki yang dengan sabar menemaninya tanpa menuntut apapun. Malam-malam menjadi waktu paling sulit. Ketika rumah sudah sunyi dan hanya suara jangkrik yang terdengar, pikiran seringkali mulai mengembara. Kadang ia memandangi cincin di jari manisnya. Cincin yang bukan hasil dari cinta pertama, tapi hasil dari takdir yang aneh. Ia bertanya dalam hati, apakah kebahagiaan bisa tumbuh dari sesuatu yang dimulai dengan luka? Suaminya, meski jarang bicara, sepertinya tahu apa yang sedang terjadi.
Ia tidak pernah menuntut, tidak pernah memaksa untuk membuka diri lebih cepat. Yang ia lakukan hanyalah hal-hal kecil yang lama-lama terasa besar. Menutup pagar setiap malam agar istrinya merasa aman. Membelikan kue kesukaan saat pulang kerja. Atau sekadar menyalakan lampu teras lebih awal ketika tahu istrinya takut gelap. Perlahan-lahan, perhatian kecil itu mulai terasa. Tidak mengubah segalanya, tapi membuat hati yang beku mulai mencair sedikit demi sedikit. Setiap kali perempuan itu melihatnya tersenyum tipis setelah pulang kerja, ada sesuatu yang hangat muncul di dada. Bukan cinta besar seperti dulu, tapi rasa nyaman yang menenangkan. Namun masa lalu belum selesai sepenuhnya. Suatu sore ketika sedang membersihkan meja, perempuan itu tanpa sengaja menemukan sebuah amplop di antara tumpukan buku. Surat. Dari seseorang yang dulu ia kira sudah pergi selamanya. Isinya pendek, tapi cukup untuk membuat tangannya gemetar saat membacanya. Surat itu berisi permintaan maaf. Katanya, ia benar-benar menyesal. Hidupnya hancur, tapi yang paling ia sesali adalah kehilangan perempuan yang tulus mencintainya. Di akhir surat, ada kalimat yang membuat napas tercekat. Aku tahu sekarang kamu sudah bersama orang lain. Aku tidak ingin merebutmu kembali. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar mencintaimu. Meski aku datang terlambat. Surat itu terlipat kembali dengan tangan bergetar. Ia duduk lama di tepi ranjang, menatap amplop itu tanpa tahu harus berbuat apa. Rasanya seperti dibawa kembali ke masa lalu yang sudah berusaha dikubur dalam-dalam. Tapi kali ini ada perbedaan. Dulu, setiap kali mengingat pria itu, dadanya terasa sesak. Sekarang, hanya ada rasa iba dan tenang. Seperti menatap bayangan masa lalu yang sudah memudar warnanya. Malamnya, surat itu dibakar di halaman belakang rumah. Api kecil menelan kertas itu perlahan, meninggalkan abu yang beterbangan ditiup angin. Ia menatap bara api itu tanpa air mata. Tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi keinginan untuk kembali. Hanya kelegaan, seolah beban yang selama ini menempel di dada akhirnya lepas. Setelah malam itu, sesuatu berubah. Perempuan itu mulai membuka diri lebih banyak pada suaminya. Ia mulai berbicara tentang hal-hal kecil, tentang makanan yang ingin dimasak, tentang rencana menanam cabai di halaman, atau sekadar cerita ringan tentang masa kecilnya. Dan setiap kali ia bercerita, suaminya selalu mendengarkan dengan sabar, sesekali mengangguk tanpa memotong. Perlahan, rumah yang dulu terasa sunyi mulai terasa hidup. Ada suara tawa kecil di dapur. Ada aroma masakan baru yang memenuhi udara. Ada langkah kaki yang beriringan saat sore tiba. Semua terasa sederhana, tapi bagi mereka berdua, hal-hal kecil itu seperti keajaiban. Namun di balik semua itu, perempuan itu tahu satu hal. Masa lalu mungkin sudah pergi, tapi bayangannya akan selalu ada. Ia tidak bisa menghapus kenangan, tapi ia bisa memilih untuk tidak tinggal di sana. Setiap luka punya waktunya sendiri untuk sembuh, dan mungkin inilah saatnya untuk benar-benar memulai hidup yang baru. Kini, setiap pagi, ketika ia melihat suaminya berpamitan sebelum berangkat kerja, ia tersenyum. Tidak lagi karena pura-pura kuat, tapi karena mulai merasa tenang. Hati yang dulu remuk perlahan belajar menerima bahwa kadang cinta sejati bukan datang dari siapa yang pertama kali membuat jatuh hati, tapi dari siapa yang memilih untuk tetap tinggal saat semuanya hancur. Dan di hari-hari yang berjalan semakin tenang itu, perempuan itu akhirnya mulai berdamai. Bukan hanya dengan masa lalu, tapi juga dengan dirinya sendiri. Sudah lebih dari 3 bulan berlalu sejak kejadian itu. Waktu ternyata punya cara sendiri untuk mengobati luka. Tidak dengan cepat, tapi perlahan. Seperti embun pagi yang turun pelan di atas daun, menenangkan tanah yang kering setelah lama ditinggal hujan. Rumah yang dulu terasa dingin kini mulai hidup. Suara sendok beradu dengan piring terdengar setiap pagi. Aroma nasi goreng buatan tangan sendiri memenuhi udara. Dan ada tawa kecil yang muncul tanpa direncanakan. Meski masih canggung, tapi setidaknya ada rasa hangat yang kini mulai tumbuh di antara mereka. Setiap pagi, perempuan itu menyiapkan bekal sederhana untuk suaminya. Kadang hanya nasi, telur, dan sambal, tapi ia melakukannya dengan sepenuh hati.
Awalnya, ia tidak pernah tahu apakah suaminya benar-benar menyukai masakannya atau hanya memakannya karena sopan. Tapi suatu hari, ia menemukan wadah bekal yang kembali kosong, tanpa sisa nasi sedikit pun. Di situ, untuk pertama kalinya, bibirnya tersenyum tanpa terpaksa. Hari-hari berjalan seperti itu. Perlahan tapi pasti, rasa hampa yang dulu menghantui mulai tergantikan oleh ketenangan. Suaminya yang dikenal pendiam, ternyata punya sisi lembut yang jarang terlihat. Ia selalu memperhatikan tanpa banyak bicara. Ketika istrinya lupa menutup pagar, ia akan keluar malam-malam hanya untuk memastikan semuanya aman. Saat perempuan itu sakit ringan, ia membawakan obat dan duduk di samping tempat tidur tanpa mengatakan apapun. Hanya diam, tapi kehadirannya terasa menenangkan. Suatu sore, hujan turun deras di Yogyakarta. Petir bersahutan, dan listrik tiba-tiba padam. Rumah kecil itu menjadi gelap. Perempuan itu menyalakan lilin, tapi tangannya gemetar karena takut suara guntur. Saat itulah suaminya datang mendekat, menyalakan korek api, lalu menaruh lilin di atas meja. Ia duduk di kursi seberang, diam, hanya berkata pelan, "Tak apa, hujan ini sebentar lagi reda." Entah kenapa, kalimat sederhana itu membuat dada terasa hangat. Bukan karena kata-katanya, tapi karena caranya menenangkan. Sejak malam itu, rasa takut pada hujan mulai hilang. Setiap kali hujan turun, perempuan itu justru merasa tenang, karena tahu ada seseorang yang akan selalu duduk di seberang meja, memastikan lilin tetap menyala. Setelah beberapa waktu, perempuan itu mulai kembali ke kegiatan yang dulu ia sukai, menjahit. Ia membuka kembali mesin jahit lamanya, dan mulai menerima pesanan kecil-kecilan dari tetangga. Suaminya bahkan membantu membuatkan papan kayu bertuliskan, "Menjahit and Permak, Rumah Burani," untuk dipasang di depan rumah. Melihat papan itu, perempuan itu hanya terdiam lama. Ije tidak menyangka suaminya akan berbuat sejauh itu. Ia menatap huruf-huruf sederhana yang ditulis dengan cat biru muda, lalu berkata lirih dalam hati, "Mungkin, inilah caranya Tuhan mengganti luka dengan ketenangan." Hubungan mereka tak serta-merta berubah menjadi kisah cinta yang besar. Tidak ada pelukan mendadak. Tidak ada kata sayang yang diucapkan tiap hari. Tapi ada rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Rasa yang tumbuh diam-diam dari kebiasaan kecil. Makan bersama, berbagi teh hangat, dan saling menatap tanpa banyak bicara. Kadang, perempuan itu masih teringat masa lalu. Bayangan seseorang yang dulu pernah membuatnya bahagia sesekali muncul, terutama saat melihat tempat-tempat yang dulu mereka kunjungi. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada air mata, tidak ada sesak, hanya rasa syukur, karena dari kehilangan itu, ia belajar apa arti cinta yang sesungguhnya. Cinta bukan tentang janji yang megah atau kata-kata manis. Cinta adalah tentang kesediaan seseorang untuk tetap tinggal, meski tahu hati pasangannya pernah hancur berkeping-keping. Suatu pagi di akhir pekan, suaminya mengajak pergi ke pasar tradisional di daerah Sleman. Mereka berangkat naik motor tua yang suaranya sudah serak. Di sepanjang jalan, udara pagi terasa sejuk. Kabut tipis menyelimuti sawah yang baru ditanami padi. Ia duduk di belakang, memegang ujung jaket suaminya dengan hati-hati. Bukan karena takut jatuh, tapi karena untuk pertama kalinya, genggaman itu terasa seperti pulang. Di pasar, mereka berbelanja sayur dan ikan. Suaminya membawa keranjang besar di tangan kanan, sementara tangan kirinya sibuk menawar harga. Perempuan itu hanya berdiri di samping, melihat tingkahnya yang kadang membuat para pedagang tertawa. Di momen itu, ia tersadar betapa selama ini hidup bisa sesederhana ini. Tak perlu penuh drama, cukup ada seseorang yang mau berjalan bersama. Saat pulang, motor mereka sempat mogok di pinggir jalan. Bukannya marah, suaminya justru tertawa kecil dan berkata, "Sepertinya motor ini cemburu, minta diajak istirahat." Perempuan itu ikut tertawa. Rasanya lucu, tapi juga hangat. Untuk pertama kalinya, tawa itu keluar dari hati yang benar-benar ikhlas. Malamnya, setelah semua pekerjaan selesai, mereka duduk di teras. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma bunga kenanga dari halaman. Di langit, bintang mulai bermunculan satu persatu. Perempuan itu menatap suaminya yang duduk di samping, lalu berkata pelan dalam hati, "Mungkin ini bukan cinta yang kuimpikan dulu, tapi justru ini yang aku butuhkan." Ia menatap langit lebih lama. Ada rasa tenang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Luka yang dulu begitu dalam perlahan menutup. Tidak hilang, tapi sembuh dengan indah, seperti bekas hujan yang meninggalkan pelangi di ujung hari. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia berani membayangkan masa depan bersama orang yang kini duduk di sebelahnya. Bukan karena terpaksa,
Tapi karena akhirnya, hati yang dulu hancur kini mulai berani mencintai lagi. Musim hujan hampir berakhir di Yogyakarta. Langit mulai sering cerah dan udara pagi terasa lebih ringan. Di halaman rumah, bunga kertas yang dulu layu kini kembali bermekaran, seolah ikut merayakan perubahan suasana di dalam rumah itu. Hidup yang dulu terasa muram kini mulai memiliki warna. Setiap pagi, perempuan itu menyapu halaman sambil bersenandung pelan. Di meja makan, sudah tersedia teh hangat dan roti goreng buatan sendiri. Suaminya, yang biasanya berangkat terburu-buru, kini selalu menyempatkan diri duduk sebentar sambil membaca koran. Kadang ia bercanda ringan, kadang hanya diam menikmati sarapan bersama. Tapi diam mereka tidak lagi terasa asing. Diam itu kini terasa akrab, seperti dua hati yang mulai memahami bahasa tanpa suara. Perlahan, hubungan mereka tak lagi sekadar formalitas pernikahan yang dipaksakan. Ada kebersamaan kecil yang tumbuh di antara hari-hari sederhana itu. Saat sore tiba, mereka sering duduk di teras, menatap langit jingga sambil menikmati kopi. Kadang berbicara tentang masa kecil, tentang hal-hal remeh, atau hanya tertawa karena hal-hal sepele. Suaminya bukan tipe yang romantis dengan kata-kata, tapi ia punya cara sendiri untuk menunjukkan perhatian. Jika perempuan itu pulang dari pasar membawa belanjaan terlalu berat, ia akan segera mengambilnya tanpa banyak bicara. Jika hujan turun, ia memastikan ember di belakang rumah tidak penuh. Jika istrinya lupa makan karena sibuk menjahit, ia menaruh sepiring nasi di meja dan berkata, "Pelan, makan dulu, nanti masuk angin." Hal-hal kecil seperti itu lama-lama mengubah segalanya. Setiap tindakan kecil terasa seperti benih yang ditanam di hati, tumbuh pelan tapi pasti. Perempuan itu mulai menyadari bahwa cinta tidak selalu datang dalam bentuk pelukan atau kata manis. Kadang ia datang dalam bentuk perhatian yang sunyi. Suatu hari, perempuan itu jatuh sakit. Flu dan demam membuat tubuhnya lemas. Ia terbaring di tempat tidur hampir seharian. Suaminya yang baru pulang dari bengkel tampak panik, tapi tetap berusaha tenang. Ia membeli bubur dari warung dekat rumah, lalu menyiapkan air hangat untuk mengompres dahi istrinya. Malam itu, perempuan itu sempat terbangun dan mendapati suaminya tertidur di kursi dekat tempat tidur, dengan kepala bersandar di dinding. Di pangkuannya, ada kain basah yang tadi ia pakai untuk mengompres. Dalam cahaya redup lampu kamar, perempuan itu menatapnya lama. Ada sesuatu yang bergetar di dada. Bukan sekadar rasa haru, tapi sesuatu yang lebih dalam. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa lelaki itu tidak hanya tinggal di rumah yang sama, tapi juga di hatinya. Tanpa sadar, pelan-pelan, perasaan itu tumbuh dari kebersamaan yang tulus. Keesokan paginya, saat suhu tubuhnya mulai turun, ia menatap suaminya yang tengah menyiapkan sarapan. Punggungnya tampak sederhana tapi kokoh. Gerakannya lambat tapi penuh perhatian. Ia ingin mengatakan sesuatu tapi lidahnya keluh, jadi ia hanya tersenyum kecil. Senyum yang lama-lama menjadi kebiasaan setiap kali ia melihat lelaki itu. Beberapa minggu kemudian, mereka pergi ke acara selamatan di rumah tetangga. Untuk pertama kalinya, mereka datang berdua sebagai pasangan yang benar-benar terlihat serasi. Orang-orang mulai memperhatikan perubahan itu. Beberapa ibu-ibu bahkan berbisik pelan. "Sekarang mereka cocok ya? Sudah kelihatan bahagia." Mendengar itu, perempuan itu hanya tersenyum. Dulu kalimat seperti itu mungkin terasa asing. Tapi kini ia tak merasa canggung lagi. Ada kenyamanan yang sulit dijelaskan ketika berjalan beriringan dengan suaminya. Tidak lagi seperti dua orang yang dipersatukan oleh keadaan, tapi dua jiwa yang mulai menemukan rumahnya masing-masing. Suatu sore, mereka duduk di sawah belakang rumah setelah menjemur padi. Langit sore berwarna oranye, angin bertiup lembut membawa aroma tanah basah. Perempuan itu duduk di atas tikar, sementara suaminya sibuk memperbaiki sandal yang talinya putus. Tanpa sadar, perempuan itu memperhatikannya lama. Wajahnya teduh, kulitnya legam karena matahari, tapi ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Lalu tiba-tiba, dari hatinya muncul doa yang sederhana. "Semoga aku bisa menjaganya seperti dia menjagaku." Malam itu, saat mereka makan bersama, perempuan itu memberanikan diri menatap suaminya dan berkata pelan, "Terima kasih untuk semua yang sudah kamu lakukan." Suaminya menatap heran, lalu tersenyum kecil tanpa menjawab. Tapi di balik senyum itu, ada sesuatu yang bergetar. Sesuatu yang belum sempat terucap, tapi terasa jelas, bahwa ia pun merasakan hal yang sama. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka makin hangat. Kadang mereka pergi ke alun-alun malam untuk sekadar makan angkringan. Duduk berdampingan sambil menikmati nasi kucing dan sate usus.
berbagi minuman dalam satu gelas plastik. Dari luar mungkin tampak biasa saja, tapi bagi mereka berdua, setiap momen itu seperti mengisi bagian kosong dalam hati yang dulu sempat hancur. Kini, perempuan itu tak lagi merasa dihantui masa lalu. Bayangan seseorang yang dulu meninggalkannya perlahan memudar, tergantikan oleh kenyataan yang lebih indah. Ia tidak lagi bertanya kenapa dulu begitu, karena sekarang ia tahu jawabannya. Jika dulu tidak ditinggalkan, ia tidak akan pernah menemukan cinta yang seperti ini. Cinta yang tumbuh tanpa janji, tapi nyata dalam tindakan. Di akhir bulan, suaminya pulang membawa seikat bunga melati dari pasar. Katanya buat ditaruh di meja, biar rumah kita wangi. Perempuan itu mengambil bunga itu dengan hati bergetar. Bunga melati, bunga yang dulu menjadi simbol luka di hari pernikahannya. Tapi kali ini, aromanya berbeda. Tidak lagi menyakitkan, justru menenangkan. Ia menatap bunga itu lama, lalu menaruhnya di vas kecil di atas meja makan. Dalam hati, ia tahu, inilah titik di mana luka benar-benar berubah menjadi cinta. Kebahagiaan memang tak pernah datang tanpa ujian. Saat hati mulai merasa tenang, justru disitulah hidup sering mengetuk dengan cara yang tak terduga. Begitu pula yang terjadi pada mereka berdua. Sudah hampir setahun sejak pernikahan itu berlangsung. Rumah kecil di pinggiran Sleman kini benar-benar terasa hidup. Bunga melati di depan rumah tumbuh subur, suara radio tua selalu terdengar setiap pagi, dan di dinding ruang tamu terpajang foto mereka berdua saat menghadiri acara desa. Foto sederhana, tapi syarat makna. Tatapan mereka di sana bukan lagi canggung. Ada kehangatan yang tulus. Ada ketenangan yang nyata. Perempuan itu kini menjalani hari-harinya dengan semangat baru. Usaha menjahitnya semakin ramai. Banyak pelanggan yang datang, bahkan beberapa dari luar kampung. Suaminya juga semakin sibuk di bengkel, kadang pulang malam karena banyak pesanan. Meski jarang punya waktu luang, mereka selalu menyempatkan makan malam bersama, walau hanya dengan sayur bening dan sambal di meja kecil. Namun, seperti yang sering dikatakan orang tua, saat hidup terasa terlalu tenang, biasanya ada badai yang menunggu di ujung jalan. Dan badai itu datang dalam bentuk yang tak pernah mereka duga. Suatu siang, ketika perempuan itu sedang menjahit, seorang tamu datang ke rumah. Perempuan itu mengenali wajahnya seketika. Sosok itu adalah ibu dari pria yang dulu meninggalkannya di hari pernikahan. Rambutnya sudah mulai beruban, wajahnya tampak lelah, tapi sorot matanya tetap lembut seperti dulu. "Bu, silakan masuk," katanya sopan, walau dalam hatinya ada rasa gugup yang tiba-tiba muncul. Ibu itu duduk pelan di kursi tamu. Setelah hening beberapa detik, ia membuka pembicaraan dengan suara lirih. "Nak, maaf kalau kedatangan saya mengganggu. Saya datang bukan untuk membahas masa lalu. Tapi anak saya sekarang sakit." Kata-kata itu langsung membuat udara di ruangan terasa berat. Sakitnya parah. Katanya kena komplikasi dari penyakit lama. Dia minta maaf, Nak. Katanya sebelum waktunya habis, dia cuma ingin bertemu sekali saja. Bukan untuk meminta kembali, tapi untuk menenangkan hatinya. Perempuan itu terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Semua kenangan yang sudah berusaha dikubur tiba-tiba muncul lagi, lengkap dengan perasaan campur aduk yang datang bersamaan. Malam harinya, ia tidak bisa tidur. Di sampingnya, suaminya sudah terlelap setelah seharian bekerja, sementara pikirannya terus berputar. Ia tidak tahu harus apa. Hatinya tidak ingin membuka luka lama, tapi juga tidak tega menolak permintaan terakhir seseorang yang dulu pernah sangat berarti. Keesokan paginya, ia memberanikan diri bercerita pada suaminya. Dengan suara pelan ia menjelaskan semuanya, tentang kedatangan ibu itu, tentang permintaan terakhir dari masa lalunya. Suaminya hanya diam, menatapnya lama, lalu berkata tenang. "Kalau kamu merasa perlu pergi, pergilah. Aku tahu kamu tidak akan salah langkah." Kalimat itu membuat matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka, lelaki itu bisa setenang itu dalam menghadapi sesuatu yang mungkin akan menyakitinya. Dalam diamnya, ada kepercayaan yang begitu besar. Beberapa hari kemudian, ia pergi ke rumah sakit di Bantul, ditemani suaminya. Di sana, waktu seperti berhenti. Sosok yang dulu ia cintai kini terbaring lemah di ranjang putih. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya kosong tapi masih menyimpan sisa penyesalan. Saat pandangan mereka bertemu, tak ada kata yang bisa keluar. Hanya air mata yang jatuh pelan di pipi. Pria itu tersenyum samar, lalu berkata pelan, "Aku bahagia kamu baik-baik saja." Hanya itu. Tidak ada permintaan maaf yang panjang, tidak ada pembenaran. Dan entah kenapa, kalimat sederhana itu terasa cukup. Ia akhirnya mengerti bahwa beberapa luka memang tidak perlu ditambal dengan kata-kata, cukup dengan penerimaan.
Setelah pertemuan itu, mereka pulang dalam diam. Sepanjang perjalanan, perempuan itu menatap keluar jendela mobil, melihat sawah-sawah hijau yang terhampar. Ada rasa lega yang aneh, seperti batu besar yang selama ini menekan dadanya akhirnya lepas. Di rumah, ia duduk lama di teras sambil menatap langit sore. Suaminya datang membawa 2 gelas teh hangat, lalu duduk di samping tanpa berkata apapun. Hanya kehadirannya saja yang sudah cukup. Setelah lama diam, perempuan itu berkata pelan. Dia sudah memaafkan. Dan aku pun begitu. Suaminya mengangguk, lalu menatap lembut. Kadang, untuk bisa benar-benar hidup, kita memang harus menutup pintu masa lalu. Beberapa minggu kemudian, kabar itu datang. Pria yang dulu meninggalkannya sudah meninggal dunia. Perempuan itu menatap berita itu lama, lalu menunduk. Tidak menangis, tidak sedih berlebihan, hanya menatap dengan doa dalam hati. Doa untuk seseorang yang dulu pernah dicintai, sekaligus untuk dirinya sendiri, yang akhirnya bisa benar-benar bebas. Malam itu, ia duduk di samping suaminya, menggenggam tangannya untuk pertama kali. Genggaman itu hangat, kokoh, dan menenangkan. Ia menatap wajah lelaki itu lama, lalu tersenyum. "Terima kasih sudah tetap di sini," ucapnya pelan. Suaminya tidak menjawab, hanya mengeratkan genggaman tangannya. Dalam keheningan itu, keduanya tahu bahwa kebahagiaan yang mereka miliki kini bukan lagi hadiah dari takdir, tapi hasil dari pilihan. Pilihan untuk bertahan, untuk saling mengerti, dan untuk tetap tinggal meski badai datang berkali-kali. Dan di malam yang sunyi itu, perempuan itu sadar, kebahagiaan bukan berarti hidup tanpa ujian. Kebahagiaan adalah saat 2 orang saling menggenggam, menghadapi semua dengan hati yang sama. Hati yang sudah belajar dari luka, dan kini siap mencintai tanpa takut kehilangan lagi. Waktu berlalu seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti. Tahun demi tahun datang silih berganti, membawa banyak cerita, luka, dan juga pelajaran. Apa yang dulu terasa berat kini menjadi kenangan yang mengajarkan makna ketulusan. Sudah lebih dari 2 tahun sejak hari di mana hidupnya berubah. Rumah kecil di pinggiran Sleman kini penuh dengan kehidupan. Di halaman, tanaman cabai dan bunga melati tumbuh berdampingan, menebarkan aroma segar setiap pagi. Suara burung gereja selalu datang menemani hari-hari mereka. Di teras, kursi bambu yang dulu sepi kini sering dipenuhi tawa dan percakapan ringan. Perempuan itu kini benar-benar terlihat berbeda. Wajahnya tidak lagi muram seperti dulu. Senyumnya lebih sering muncul, dan matanya tampak hidup. Dari luar, mungkin orang hanya melihatnya sebagai perempuan biasa, yang hidup sederhana bersama suami yang tenang. Tapi di balik itu, ada perjalanan panjang yang membuat keduanya sampai di titik ini. Pagi hari selalu dimulai dengan ritual kecil yang menenangkan. Ia membuat teh hangat, sementara suaminya menyiram tanaman. Setelah itu mereka duduk di teras menikmati udara pagi sambil berbincang ringan. Tidak ada pembicaraan besar, tapi setiap kata yang keluar terasa berarti. Suaminya masih bekerja di bengkel, sementara ia melanjutkan usaha menjahit yang kini semakin ramai. Bahkan beberapa kali ia mendapat pesanan dari luar kota. Kadang ia mengajarkan anak-anak tetangga untuk menjahit sederhana. Ia menemukan kebahagiaan baru dari hal-hal kecil seperti itu. Dari senyum orang yang terbantu, dari tawa kecil yang lahir di sela kesibukan. Hubungan mereka kini bukan lagi sekadar rumah tangga karena keadaan, tapi benar-benar kemitraan 2 jiwa yang saling melengkapi. Mereka sudah melewati masa sulit bersama, luka masa lalu, rasa kehilangan, ujian kepercayaan, dan bahkan kematian seseorang yang dulu menjadi bagian dari kisah mereka. Tapi semua itu kini sudah berubah bentuk menjadi ketenangan. Suatu sore, mereka duduk di belakang rumah, menatap sawah yang menguning menjelang panen. Angin bertiup lembut membawa aroma padi, membuat suasana terasa damai. Suaminya menatap langit, lalu berkata pelan, "Kalau dipikir-pikir hidup ini aneh, ya? Kadang yang kita anggap musibah, justru jalan menuju kebahagiaan." Perempuan itu tersenyum. "Iya, dulu aku pikir, hari itu adalah akhir segalanya. Tapi ternyata, justru awal dari segalanya." Mereka diam cukup lama setelah itu. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani. Tapi diam mereka bukan diam yang canggung. Itu adalah diam yang penuh makna. Diam yang hanya dimiliki oleh 2 orang yang saling mengerti tanpa harus banyak bicara. Beberapa hari kemudian, mereka menghadiri acara syukuran kecil di rumah tetangga. Banyak orang memuji betapa mereka berdua tampak serasi dan damai. Beberapa bahkan tak menyangka bahwa kisah mereka dimulai dari peristiwa sekelam itu. Salah satu tetangga yang lebih tua sempat berbisik,
Lihat kalau sudah jodoh seaneh apapun awalnya, pasti akan indah pada akhirnya. Perempuan itu hanya tersenyum mendengar itu. Dalam hatinya menyatakan kalimat itu benar. Dulu ia tidak pernah membayangkan akan menikah dengan lelaki ini, apalagi hidup bersamanya dengan bahagia. Tapi, takdir punya cara sendiri yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Malam itu, setelah pulang, mereka duduk berdua di teras. Langit penuh bintang dan udara terasa sejuk. Perempuan itu memandangi langit lama, lalu berkata pelan, "Aku bersyukur. Dulu aku tidak menyerah." Suaminya menatapnya sebentar, lalu tersenyum lembut. "Aku juga bersyukur. Dulu aku berani menggantikan adikku di pelaminan. Walau awalnya berat, ternyata itu keputusan terbaik yang pernah kuambil." Keduanya tertawa kecil, tawa yang hangat dan jujur. Dalam tawa itu, ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Mereka tahu perjalanan belum tentu akan selalu mudah. Akan ada masalah, akan ada perbedaan, tapi selama mereka saling menjaga, semua akan bisa dilewati. Di tengah keheningan malam, perempuan itu menatap wajah suaminya lama. Dulu niat kata Lena ini tanya sebagai pengganti seseorang yang hadir karena keadaan. Tapi kini di matanya ia melihat rumah. Rumah yang ia cari begitu lama. Tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa takut ditinggalkan lagi. Ia menggenggam tangan suaminya. Kali ini bukan dengan ragu, tapi dengan keyakinan penuh. "Terima kasih sudah tidak pernah pergi," katanya pelan. Suaminya menatapnya dengan mata teduh. "Terima kasih sudah mau bertahan." Mereka saling tersenyum. Di antara cahaya lampu kuning dan suara malam yang lembut, ada ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Keesokan harinya, mereka menanam bibit mangga di belakang rumah. Keduanya sepakat, pohon itu akan jadi simbol perjalanan mereka. Dari tanah yang dulu penuh air mata, kini akan tumbuh kehidupan baru yang rindang. Beberapa tahun kemudian, pohon itu benar-benar tumbuh besar. Daunnya hijau lebat, buahnya manis, dan setiap kali mereka duduk di bawahnya, kenangan masa lalu terasa seperti cerita lama yang indah. Tidak lagi menyakitkan, tapi justru menjadi alasan untuk bersyukur. Perempuan itu sering berpikir, hidupnya seperti pohon mangga itu, berawal dari tanah yang terluka, dari benih yang jatuh karena badai, tapi karena dirawat dengan sabar dan cinta, akhirnya tumbuh menjadi sesuatu yang meneduhkan. Kini, setiap kali hujan turun ia tidak lagi takut, karena baginya setiap hujan membawa pesan, bahwa bahkan setelah badai paling gelap sekalipun, selalu ada kesempatan untuk tumbuh kembali. Dan di bawah langit Yogyakarta yang senja, di rumah kecil yang penuh ketenangan itu, dua hati yang dulu dipertemukan oleh luka kini hidup dalam cinta yang sederhana, namun utuh. Cinta yang lahir bukan dari kata, tapi dari keberanian untuk tetap tinggal. Sebuah akhir yang tidak sempurna, tapi sungguh tenang. Sebuah akhir yang terasa seperti pulang, seperti pulang, seperti pulang, seperti pulang, seperti pulang.